Lalu yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jilbab ini adalah kain yang melapisi pakaian berupa selimut, khimar, kerudung, kain sorban yang serupa dengannya. Maksudnya mereka menutup dari kepala ke dada-dada mereka. Ini yang namanya yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Di sini jilbab itu adalah seperti kain yang melapisi pakaian berupa selimut, khimar, kerudung, kain sorban dan serupa dengannya. Artinya apa? Ketika mereka sudah mengenakan penutup kepala, lalu ditutup lagi dengan kain ke seluruh tubuh mereka, ke dada-dada mereka. Artinya apa? Yang namanya jilbab itu minimal paling tidak menutupi sampai ke bawah dada. Jangan sampai berjilbab itu cuma sebatas tutup kepala doang, lalu dikubet-kubetakan ke leher mereka. Nggak boleh seperti itu. Jangan seperti maaf mereka di luar sana, berjilbab hanya sebatas tutup kepala doang. Namanya jilbab itu harus ke bawah seluruh dada mereka, ke bawah dada mereka. Itu seperti itu. Kemudian Allah menyebutkan hikmahnya, dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak mudah diganggu. Artinya apa? Ketika seseorang berjilbab, maka insya Allah mereka akan dikenali. Dikenali gimana, Pak? Hal ini menunjukkan, kata Sa'asadi, hal ini menunjukkan adanya gangguan jika wanita tidak mengenakan hijab. Karena orang-orang menduga ia bukan wanita yang suci, yang terhormat, sehingga mudah didatangi laki-laki untuk mengganggu mereka. Dan bisa saja mereka dilecehkan, dan akibatnya mereka diremehkan. Jadi hijab itu memutuskan hasrat buruk terhadap mereka. Kamu ketika memakai jilbab yang perempuan, maka kamu akan lebih dikenali sebagai wanita suci yang terhormat. Apalagi mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat, yang menutup sampai ke bawah dada-dada wanita. Jilbabnya semakin lebar, maka akan semakin dikenali sebagai muslimah yang insya Allah yang taat. Efeknya apa? Fala yu'dain. Kamu tidak mudah diganggu, kamu tidak mudah dilecehkan. Misalkan survei di lapangan, orang-orang yang diganggu, wanita-wanita yang diganggu, insya Allah mereka adalah wanita-wanita yang tidak mengenakan jilbab, atau berjilbab pun hanya sebatas tutup kepala doang. Itu seperti itu. Nah, sebelum Bapak akhiri, ketika ayat ini turun, maka wanita-wanita muslimah itu mendapat kabar dari para suaminya, dari para laki-laki. Ketika ayat ini turun, ayat ini langsung getok tular ke seluruh kaum muslimin, dari Nabi ke sahabat, lalu sahabat yang laki-laki itu menyampaikan kepada yang lain-lain, kepada yang perempuan, kepada keluarganya, kepada ibunya, kepada istrinya, kepada anak perempuannya. Lalu ketika ayat ini turun, wanita muslimah tersebut langsung sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami pun mentaati. Langsung mereka mengambil kain-kain di dalam rumahnya dan menutupkan ke kepala mereka dan sampai seluruh tubuh mereka. Dan mereka mengambil kain-kain yang berwarna gelap. Lalu seketika itu mereka saling getok tular, karena syariat ini sudah diturunkan. Artinya apa? Syariat ini sudah berlaku. Maka seketika itu disitulah orang-orang keluar rumah, wanita muslimah keluar rumah, dan di situ di dalam di dalam uh, di dalam riwayat disebutkan mereka keluar rumah seperti burung-burung gagak. Apa seperti burung-burung gagak? Burung gagak, kita tahu bahwasanya burung gagak itu adalah burung yang berwarna hitam dan menutupi tubuh mereka. Artinya apa? Sifat pakaian wanita muslimah itu yang berwarna gelap.
Kalau burung gagak berwarna hitam berarti sifat pakaian muslimah itu lebih baik asalnya, lebih baik berwarna gelap. Berwarna gelap kita mengikuti siapa, meneladani siapa? Tentu meneladani para sahabiah, para sahabat dari golongan perempuan. Sahabat itu adalah manusia yang hidup di zaman Nabi, dan itulah pakaian yang terbaik untuk wanita muslimah adalah berwarna gelap. Seperti itu. Yang kedua, ada berpakaian laki-laki wanita muslimah adalah tidak bertabaruj, berdandan berhias diri saat keluar rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian para wanita tetap di rumah kalian. Wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabaruj seperti tabarujnya orang-orang jahiliyah di masa lalu. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Para wanita jangan berdandan berhias diri saat keluar rumah. Kenapa? Karena itu adalah tabaruj, perbuatan tabaruj. Tabaruj itu adalah perbuatan jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah di masa lampau. Jangan seperti itu. Ya monggo dandan. Dandan tapi ada tempatnya. Berada di rumah. Kalaupun dandan jangan keluar rumah, jangan menor-menor. Jangan memakai parfum yang berlebihan. Seperti itu. Kita lihat tafsirnya, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian berada di rumah kalian. Ini adalah anjuran lebih banyak di rumah, sebab demikian itu lebih selamat dan lebih menjaga kehormatan wanita. Buyutikunna wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias diri dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di masa lalu. Itu artinya apa? Jangan suka keluar rumah dengan berhias diri. Jangan pakai wangi-wangian ketika keluar rumah, karena ini adalah kebiasaan wanita jahiliyah di masa lalu. Semua ini adalah untuk mencegah keburukan dan segala pemicunya. Nah, artinya apa? Perempuan, waqarna fi buyutikunna, sing seneng berada di rumah, sing seneng berada di rumah, sing betah di rumah, jangan suka keluyuran, itu wanita. Wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula, jangan suka berdandan, berhias diri, memakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Ya monggo, itu boleh-boleh saja halal berdandan itu, tapi di rumah saja. Atau kalau kalian sudah punya suami, berdandanlah hanya untuk suami. Berparfuman ya monggo, kalau masih lajang ya di rumah. Kalau sudah bersuami, parfuman itu hanya untuk suami. Kalau keluar rumah, jangan memakai parfum yang menyengat, jangan memakai parfum yang bisa membuat laki-laki tergoda, seperti itu. Yang ketiga, adab berpakaian untuk wanita adalah tidak memakai pakaian tipis. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah bersabda, pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya mereka telanjang. Di atas mereka itu seperti terdapat bongkol atau punuk-punuk unta. Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka adalah kaum wanita yang terkutuk. Di dalam hadis lain terdapat tambahan, mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Muslim dan riwayat Abu Hurairah. Di sini menunjukkan bahwasannya akan ada di akhir umatku itu nanti wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya mereka telanjang. Mereka memakai pakaian tipis, mereka memakai pakaian yang 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 seperti itulah, membentuk lekuk tubuh, itu nggak boleh. Di atas mereka itu ada seperti bongkol, punuk-punuk unta, seperti itu. Jangan memakai pakaian yang seperti itu, Mbak. Yang berikutnya, yang keempat, tidak ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh. Usama bin Zaid pernah berkata, Rasulullah pernah memberiku baju kutbiyah yang tebal, yang merupakan baju yang dihadiahkan oleh dia Al-Qalbi kepada beliau. Baju itu pun aku pakai pada istriku. Suatu hari aku bertemu lagi dengan Nabi, lalu Nabi bertanya kepadaku, mengapa kamu tidak mengenakan baju kutbiyah, pemberianku? Aku menjawab, aku pakaikan baju itu pada istriku. Nabi lalu bersabda, perintahkan ia agar mengenakan baju dalam di balik kutbiyah itu, karena aku khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk
bentuk tubuhnya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi.